Oke, what's good, blessed people? What's good? Balik lagi sama gue. Harusnya gue berdua nih mau interview seseorang. Ya pasti lo udah tau lah di thumbnail, ntar ada, di judul ntar ada. Ini gue excited banget hari ini. Oke, sorry. Gue gak tahu kenapa dia bisa ngebales DM gue. Gue nothing tulus tadinya nge-DM, tapi akhirnya dibales. Wah, nih orang humble banget. Lo pasti udah pada tahu karena ada di thumbnail dan ada di judul pastinya. Oke, kita langsung undang aja ya. Halo bro. Halo, jelas suara ya? Jelas. Wah, kita kedatangan tamu spesial banget. Aktor terkenal, DJ kondang, pemain sinetron pernah, presenter pernah, jadi juri The Remix waktu itu. Gue nonton terus. Gokil. Thank you. Kita udah gue manggil lu Dinar atau apa nih? Hafiz aja mas. Hafiz aja, oke. Hafiz, oke, siap. Oke. Kita udah janjian dari tahun lalu ya mas ya? Iya emang ya? Iya tahun lalu, tapi lo lagi sibuk, ada syuting film ya? The Doll 3 Iya, The Doll 3 yang sampai sekarang belum beres-beres. Oh belum beres juga ya? Belum beres, gila. Iya. Itu by the way, bakal tayang di bioskop apa gimana mas? Jadi sebenarnya kemarin itu udah ada obrolan dari produser utamanya. Dia bilang katanya kita lihat perkembangan bioskop kalau sampai dalam waktu pertengahan tahun ini perkembangannya masih seperti itu, langsung kayaknya akan di Netflix langsung gitu. Oh langsung di Netflix original ya? Karena memang kan sebenarnya kalau boleh cerita dikit kan, protokol kesehatan ini memang baik ya buat semua orang dan apa ya maksudnya dibatasi 25% gitu. Cuman kan yang harus kita tahu juga, kita bikin film budgetnya masih sama Pak. Jadi masih sama dengan kita nggak pandemi kan. Maksudnya produksinya tidak bisa dikurangi karena harga sewa kamera sama, sewa lighting sama, mungkin bayar pemain, bayar kru bisa dikurangi. Cuman itu menurut gua nggak seberapa. Dengan budget yang sama gitu ya, terus udah gitu kita harus menaruh film kita di bioskop yang kapasitas 100% aja untuk dapat 500.000 sama 1 juta penonton itu susah. Bayangin bagaimana dengan yang dibatasi 25%. Bener. Gue rasa bisa produser tekor banget tuh. Ya. Iya sih. Iya. Jadi ya mungkin langsung mungkin satu-satunya cara untuk bisa balik modal yaitu jual ke OTT gitu. Jual OTT ya. Iya. Ke Netflix paling ya. Iya, Netflix, ada Disney, banyak sih sebenarnya Disney OTT Plus sekarang ya. Udah. Ada Disney Plus juga, terus juga ya so far sih film Indonesia ada di situ, terus juga kan sekarang banyak sekali juga teman-teman dari OTT yang di lokal punya juga, mereka juga udah mulai bikin web series juga gitu kan. Oh iya sih benar. Kok web series maksudnya OTT series Kayak bioskop online gitu ya. Iya kayak gitulah kurang lebih seperti gitu. Tapi tetap berbayar, jadi biar nggak tekor banget gitu. Iya sih, karena kasihan loh bos. Maksud gue kalau misalnya sekarang di dunia insan perfilman, ya gimana ya? Maksudnya kita tetap harus berjalan kan. Karena lu bayangin nggak sih pas pandemi mulai itu industri film Indonesia tuh lagi bagus-bagusnya banget. Sumpah. Lagi naik. Naik maksudnya dari segi semua genre lagi mengeluarkan hal yang kece banget. Dari horornya kita bagus, dari dramanya juga kualitinya dapat, komedinya juga bagus. Maksudnya kita pas nonton kemarin FFI aja tuh, kita pas nonton film-film yang masuk nominasi FFI tuh, gue sebagai seorang pelaku film juga di dalamnya tuh bangga ngelihatnya kayak iya emang bagus sih gitu. Nah pas lagi bagus-bagusnya datanglah nih COVID-19 menyapa kita semua nih. Nah, waduh. Terus gue mau nanya nih, nama asli gue baru tahu nih, Nurayendra Irwindo. Iya benar. Nah, iya. Itu sejarahnya kenapa jadi bisa dipanggil Wingky Wiryawan? Oke, siap. Nurayendra Irwindo itu sebenarnya nama lahir gue. Yes. Tapi dari kecil, kakek gue nih kan dia tuh pokoknya jenderal bintang 3 kan, TNI. Namanya Wing Wiryawan. Nah, semua keluarga gue pengen banget gue tuh punya sifat kayak kakek gue gitu, yang maksudnya
tegas tapi orangnya humble gitu, tentara yang disukai banyak bawahannya gitu. Jadi akhirnya dari kecil tuh gue dipanggil Winky gitu. Sampai akhirnya banyak ini sih kayak apa maksudnya, ini sih sebenarnya anaknya kakeknya kali ya yang gitu-gitu. Jadi dari kecil tuh gue udah dipanggil Winky gitu, kagak ada sama sekali nama asli gue. Jadi sampai kapanpun orang-orang taunya tuh dari teman gue kecil juga taunya nama gue tuh ya si Winky Wiryawan ini gitu. Pantesan lu masuk banget waktu main Patriot itu ya. Oh iya. Gue ngikutin lu sih, Mas. Gue fans berat lu. What? Thank you, Fis. Gila sih. Ini gue excited banget sih bisa ngobrol sama lu. Thank you, man. Itu Patriot juga lucu ya. Maksudnya itu dipilih juga sebenarnya berdasarkan latar belakang keluarga kita tuh sebenarnya kalau bisa memang ada hubungannya sama tentara atau enggak lu suka hal yang berbau militer. Jadi pas lagi di casting itu mereka tahu bahwa gue cucu jenderal gitu. Mereka tahu gue keluarga tentara. Terus udah gitu mereka bilang kayak, wah ini kayaknya bisa nih gitu. Jadi pas ditanya tentang militer, gue tahu juga struktur organisasinya di tentara seperti apa. Gue hatam lah ya, karena dari kecil di keluarga tentara sampai akhirnya ya udah. Tapi di Patriot itu jujur aja sih, maksud gue latihannya di Kopassus gue memahati tuh gila sih. Kita kan orang sipil ya, Fis ya? Iya betul. Orang sipil. Udah gitu setiap kita syuting ditungguin sama orang Kopassus, jadi bener-bener dikasih tahu pokoknya cara nembak nggak gitu, cara ngomong nggak gini. Kopassus tuh seperti ini karena Kopassus tuh pasukan khusus gitu. Dan sementara kita tuh berlima itu di dalam Patriot itu kita tuh gultor gitu. Jadi resimen khusus di dalam pasukan khusus harus udah lebih gila lagi gitu. Waktu gila sih itu salah satu syuting gue terseru ya, sampai gue benar-benar ngerasain ternyata menjadi seorang tentara kayak seperti ini. Soalnya di guide-nya sama Kopassus langsung ya. Iya, sama Kopassus langsung. Jadi tiap hari kita tuh pokoknya di badan gue tuh nempel sekitar 45 sampai 46 kilo tiap hari. Jadi gue suitnya segala macam gitu. Kita memang dikasih senjatanya replika, cuman tapi semuanya tuh serba besi. Jadi mereka bilang kayak pengen kalau lu capek, ya lu capek tentara, bukan capek acting, dia bilang gitu, bukan aktor, gitu. Ya pokoknya kita cuma di sini dibutuhkan teman-teman pemain adalah sebagai aktor, tapi gue pengen semuanya tuh lu ya ngerasain gimana capeknya, lusuhnya, rasain hutannya seperti apa gitu. Makanya gue ngerasa kayak gila ya, pas gue latihan gitu tuh gue sampai pas lagi syuting juga gue ngerasa kayak ini sih pengalaman banget ya. Mungkin gue nggak bisa jadi tentara kayak kakek gue, cuman gue merasakan ini selama 6 bulan sih lumayan sih. Lumayan ya, lumayan juga ya. Lumayan banget. Oh ya, by the way nih Mas, gue mau tahu nih awal karir lu itu mulai startnya itu dari DJ apa dari iklan atau dari mana sih? Gue kepo nih. Gue DJ, gue 94, start nge-DJ tuh gue tahun 94. Tahun 94 itu gue nge-DJ, terus udah gitu gue belum pernah ada tawaran apa-apa, sampai suatu saat tahun 2001 kalau nggak salah, gue lagi jalan sama Alex Abad di Plaza Senayan. Terus udah gitu gue lagi jalan, terus ada segerombolan tuh orang lagi ngopi gitu di dalam Plaza Senayan. Terus dia bilang kayak, Lex apa kabar lu? Gitu. Nah itu yang lagi duduk situ tuh geng Rex Cinema, PH namanya. Jadi gengnya ada namanya Jose Purnomo, terus ada satunya gue lupa Pak siapa, sama Rizal Mantovani waktu itu belum ada. Nah tapi di situ dia nggak ada, lagi nggak ikutan. Oh gitu. Terus dia nanya, Lex itu siapa tuh yang samping lo? Oh teman gue. Itu Winky, tapi dia DJ gitu sih gitu. Gue dulu waktu itu juga nge-DJ-nya juga masih yang bikin party sendiri gitu, bukan yang di-hire orang gitu. Gue selalu kayak bikin movement gitu. Underground siapa, gitu. Underground gitu ya emang gitu. Terus gitu, Winky yang mana ya, dia bilang, coba kenalin sama gue gitu. Terus akhirnya pertama kali gue dikenalin, udah gitu karena waktu itu gue ingat, gue tuh lagi sama Alex Abad tuh lagi jalan, karena gue lagi nanya sama Alex Abad, gue sempat mau dikontrak untuk jadi VJ MTV. Terus gue nanya sama Alex Abad tuh, gue kayak, Lex, kalau jadi VJ menurut lu dikontrak sama MTV waktu itu tuh enak apa enggak ya gitu. Nah terus akhirnya tiba-tiba lagi jalan gitu dipanggil. Nah terus juga gue seingat gue belum iklan juga deh itu ya. Jadi terus lu siapa namanya? Gue Winky, gue bilang.
main film mau lo, dia bilang gitu. Enggak, gue bilang. Enggak, dia bilang. Kenapa dia bilang kayak gitu? Lagian film Indonesia, zaman dulu film Indonesia yang lu lihat kan banyak film-film panas gitu ya. Iya, sih dulu. Belum ada filmnya tuh film panas semua gitu. Film panas, ogah, gue bilang. Maksudnya gue bilang di bioskop Indonesia rata-rata semuanya film panas gitu, gue bilang gitu. Iya. Enggak, gue emang ini film apa? Gue nanya gitu. Ini horor, dia bilang gitu. Enggak deh, makasih. Apalagi horor ya. Apalagi horor. Wah, iya, gue bilang, enggak deh, makasih deh, gue bilang gitu. Terus dia bilang, belagu amat lo, belum juga di casting, belum tentu diterima, lo kenapa nggak mau gitu? Ya nggak mau aja deh, gue sorry deh, gue bilang gitu. Terus gue cabut, terus Alex tuh jalan sama gue ngomongin MTV, terus gitu dia bilang, lo kenapa lo tadi nolak gitu? Ya nggak aja main anjir, masa gue main film-film gitu? Kagak main, itu orang-orang ini gengnya Rizal Mantovani, lu nonton Cool Desak kan, dia bilang kayak gitu. Nonton tuh bagus. Nah, bagus ya. Iya, tim-tim itu Wing dibilang itu, ini bukan yang kayak gitu-gitu, dibilang. Oh beda, gue bilang. Iya, kalau gue bilang sih nggak ada salahnya lu datang casting ya. Kan lu juga belum tentu diterima, kata si Alex juga sih. Gue tai juga, gue bilang gitu. Iya, gue bilang ya udah deh, gue datang deh, gue iseng gitu. Ayolah, kata Alex Sabat, dibilang. Kata si Aat, ayolah Wing, coba deh, kali aja, dia bilang. Ya udahlah ya, gue datang casting. Ya? Nothing Tulus, pas masuk ada Rizal Mantovani. Oh ini nih yang belagu, dia bilang. Ini nih yang nggak mau, ngapain lu datang, dia bilang kayak gitu. Ya enggak sih, gue menghargai Aat aja, gue bilang kayak gitu, gue datang sini. Udah, terus akhirnya gue casting, ternyata gue dapet. Nah start dari situ, terus tiba-tiba Jelangkung yang harusnya tidak di bioskop kan, harusnya tuh di Jelangkung itu tuh harusnya cuma untuk kayak FTV pertama yang ada di TV tadinya mau dijual kalau nggak salah. Gitu. Gue lupa deh kan TV apa kemana. Tapi pas lagi udah jadi, terus si produsernya nih kalau nggak salah Rex Cinema bilang, kita coba ini yuk, kita apa sih namanya kalau zaman dulu tuh di blow up, apa sih nama istilah filmnya, ya pokoknya dibikin bioskop material gitu. Udah terus akhirnya dicoba ditayangin, ternyata booming yuk. Iya, ternyata Jelangkung pertama itu booming banget. Nah start dari situ perfilman Indonesia mulai membaik lah ya. Membaik gitu. Sebelum gue tuh kalau nggak salah ada satu Petualangan Sherina, Jelangkung, terus masuk mulai ada Pedengan Cinta. Start dari situ udah tuh mulai bagus. Sutradara muda yang canggih, udah sampai sekarang deh gitu. Sampai sekarang ya. Nah kan itu dilirik karena pertamanya DJ, ya kan? Berawal dari DJ. Pertamanya ya mungkin kali ya. Sebenarnya sih nggak DJ sih, dia cuma ngelihat sampingnya atau itu siapa nih cowok gitu. Mungkin dia pikir kayak boleh juga nih kali ya untuk di casting kali gitu. Iya kali. Terus gue nya nggak mau sih, ngepet juga sih. Tapi keren sih, Jelangkung keren sih, gue nonton. Iya. Jelangkung 1 kan? Yang pertama banget ya. Yang pertama banget kan. Aduh. Gitu. Terus gue mau nanya nih. Gue mau nanya lompat sedikit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Sikat. Gue sambil ngopi nggak apa-apa ya? Sama. Oke, siap. Gue juga sambil ngopi biar santai. Oh iya, siap. Sedikit nervous gitu ya kan. Ini kondang banget nih yang gue ajak ngobrol. Anjir, apa? Biasa aja, gokil. Oke, santai-santai dikit. Terus. Kan kita beda generasi nih, Mas. Ya kan? Lu tuh udah lama banget lah, udah kesana kemari gitu kalau party ya. Udah kolot lah ya. Tapi masih relevan, yang penting sampai zaman sekarang ya kan. Oh iya, siap. Itu dia poin. Kasih. Nah, bedanya party di zaman dulu sama zaman sekarang tuh apa sih? Waduh, ini dia. Tadi malam baru dibahas nih. Ini sangat beda sekali. Beda banget. Gini ya. Zaman dulu yang tadi gue sempat mention gitu ya, kalau gue nge-DJ kan lebih underground gitu. Kayak gini deh, gue bilang gini aja. Zaman sekarang orang disuguhkan party ke sebuah klub itu dengan semua gimmick yang udah menjadi satu kesatuan paket yang menarik untuk lu party. Lu masuk ke sebuah klub, lu udah dikasih lagu komersil, lagu singelong, lightingnya bagus banget, udah gitu lighting bagus, ada laser, terus udah gitu juga banyak sekali tawaran paket-paket minuman, dan sekali lu masuk lu ngeliat kiri kanan ceweknya cantik-cantik ya kan. Terus lu bisa
Iya, maksudnya lu datang ke sebuah party tuh banyak elemen yang lu bisa nikmati gitu zaman sekarang ini gitu. Itu menarik, memang menarik bahwa maksud gue itu satu hal yang menurut gue memang evolusinya udah seperti itu gitu. Cuman yang gue kangenin adalah zaman dulu. Kalau zaman gue itu tuh gini. Sorry, gue balik lagi ke zaman sekarang ya. Zaman sekarang nih, lu datang ke semua bar yang ada di Jakarta ataupun klub yang ada di Jakarta, you name it, ke gue nggak lebih pasti dari 5 klub atau 5 bar yang musiknya beda. Sisanya sama semua. Itu dia Mas yang mau gue tanyain. Gue pernah ke salah satu klub nih ya. Gue pernah ke salah satu klub beberapa kali. Jadi sebulan itu gue 4 kali ke sana. Di hari keempat, di kali keempat gue ke sana, gue udah tahu abis lagu ini, abis lagu ini. Kayak template gitu loh Mas. Gue sampai parah. Sih, pas zaman kemarin sebelum pandemi. Itu menurut lu gimana? Tanggapan lu gimana tuh Mas? Kalau kayak gitu. Nah, jadi tanggapan gue seperti itu sebenarnya menyedihkan ya. Cuman sebenarnya asal lu tahu ya, DJ-nya tuh sebenarnya juga belum tentu senang kalau melakukan hal itu. Jadi banyak orang tuh mencap kayak misalnya gila mainnya komersil banget ya gitu. Bahkan jangan gitu. Dalam satu malam lagu komersil yang sama bisa diulang 5 kali gitu. Itu jadi menurut gue kayak sebenarnya sama aja kayak lu dengerin radio ya nggak sih? Nggak ada bedanya sebenarnya sih. Bedanya cuma di mix aja. Yang kalau radio kan ada omongnya sama fade in fade out, ini DJ nge-mix aja gitu. So tapi orang buy that kind of shit menurut gue karena memang mereka pengen datang ke klub itu, ke bar itu, nyanyi-nyanyi, seneng-seneng lagu yang mereka tahu, nggak mau mikir gitu. Nah, gue tuh ngerasa bahwa spiritnya mungkin zaman sekarang seperti ini ya gitu. Kalau zaman gue dulu itu klub masih gini, karena klub kan banyak banget sama bar sekarang nih, dimanapun lu bisa ketemu lah gitu. Senopati aja ada berapa tempat gitu, berapa venue, terus di Kemang juga ada berapa venue, which is semua lagunya sama juga gitu. Mau DJ-nya siapa? Bahkan guest DJ aja begitu datang, misalnya gue datang gitu ke suatu tempat gitu, Mas Wingky sorry mainnya apa ya gitu. Ya gue, ya gimana? Maksudnya apa nih gue bilang? Iya kalau bisa nanti selipin lagu ini Mas ya, karena di sini pecahnya ini gitu. Kan sebenarnya setelah gue pikir-pikir, berarti lu minta gue datang nih atas nama gue doang nih, bukan karena musik gue sebenarnya gitu. Iya. Sebenarnya kan ngapain juga lu nyuruh gue main hal yang sama yang presiden tempat lu mainin sama gitu. Nah kalau zaman dulu tiap klubnya kan belum begitu banyak tuh, 2000-an awal itu paling banyak tuh 10, nggak nyampe kali ya, setahu gue sih 8 kali ya di Jakarta tuh. Dan itu tuh tiap klub itu punya gengsi dan punya rules. Idealis masing-masing ya? Idealis, MC harus house music, Wonderbar trance. Terus misalnya ada satu lagi klub yang X tuh harus progressive trance. Nah R&B misalnya R&B di sini, hip hop di sini, domain mash up waktu itu. Jadi benar-benar semuanya tuh punya rules. Bahkan kalau DJ yang diundang pun juga nggak akan salah. Jadi misalnya kayak gue suka main house gitu ya, tech house. Gue nggak mungkin ditaruh di Wonderbar karena tahu Wonderbar ini trance gitu. Wingky harus mainnya di MC gitu. Nah, kalau zaman dulu tuh asiknya seperti itu. Jadi kayak spirit underground-nya tuh masih gede gitu. Bahkan juga orang datang itu zaman dulu kan masih minim lighting gitu. Gue sering banget datang ke suatu acara underground gitu, yang lo begitu masuk itu tuh gelap banget, nggak ada apa-apa. Cuman paling beberapa lampu kayak strobo doang atau apa gitu. Dan lu juga nggak bisa lihat siapa-siapa, gelap banget. Jadi lu mau ngeceng ke cewek juga nggak bisa gitu. Jadi yang gue suka, tapi lu datangnya spiritnya tuh ravey banget. Jadi kayak lu dateng, lu cuman kayak merem doang gitu, lu dengerin musiknya. Kan intinya kan musiknya. Jadi DJ-nya tuh main apa tiap kali beda, kita ikutin journey musiknya gitu loh. Zaman dulu tuh gitu. Kayak wah anjir abis ini apa ya, nggak kebaca gitu loh. Jadi kayak setiap ada lagu baru malah kita deketin DJ-nya, kayak kalau gue pengen ngintip remixnya apa nih, keren banget gitu. Nah kalau zaman sekarang lu main gitu dikit, manajer klub pasti datang. Mas Wingky maaf nih lagunya kurang nyanyi. Top 40 lagi. Iya, kurang top 40, kurang sing-along nih, bisa nggak ya yang karaoke dikit gitu. Nah makanya gue mikir kayak gue pernah main ya waktu itu di Duck Down ya. Jadi gue sama si Samnya Seringai kan yang punya tuh, ada si Sam, terus ada juga Berry, Sam ya gitu. Terus gue kayak gue ya Wing, lu hari Senin ya main ya seru-seruan gitu. Oke gitu.
Terus pokoknya gue pikir karena Duck Down terus itu Seringai gitu, gue udah siapin playlist gue metal banget gitu kan. Ternyata pas yang datang cewek-ceweknya manis-manis gini, metalnya mana gue pikir gitu kan. Sementara gue udah bawa crowd gue yang suka musik keras gitu. Nah gue main sampai akhirnya dikasih tahu juga sama orang dalam-dalamnya, Mas Wiki nggak apa-apa mau main metal atau rock, cuman juga yang maksudnya orangnya masih bisa singlong ya rock metalnya, jangan yang death metal banget ya gitu. Oh gue bilang oh gitu ya, gue udah siapnya udah rada teror banget lagi nih. Gue bilang oh yaudah nih kalau gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba si Sam bilang, Wing kalau di Duck Down ini lu main justru yang lucu-lucu gitu deh, dibilang gitu. Apa maksudnya nggak apa-apa, nggak usah di part lu, cuma nanti misalnya habis lu nanti lihat deh. Ternyata tuh kayak di Duck Down gitu tuh mereka tiba-tiba bisa mainin Justin Bieber lah, lagu dangdut apalah yang lawak-lawak gitu, tapi orang pada heboh gitu, koplo gitu ya. Nggak full koplo juga sih, cuma maksudnya kayak cuman sedikit terus balik lagi ke lagunya terus bisa lagunya tuh yang lagu cinta lah, lagu dewa lah atau apa gitu. Nah terus gue mikir kayak oh I see then people just wanna have fun with the all things yang very very ringan gitu. Gue pikir gitu, bahkan juga mainnya dari Spotify gitu kan. Jadi kayak gue pikir oke, berarti konsepnya seperti itu, nggak masalah. Gue pikir emang harus ada klub-klub seperti itu yang emang seru-seruan banget gitu. Bahkan crowdnya juga bisa ke DJ Boot kayak langsung mencet gitu juga bisa. Emang sebrutal itu men. Iya sebrutal itu. Jadi tapi emang menurut gue konsep itu menarik karena belum pernah ada di Jakarta. Jadi kayak crowdnya is the DJ gitu. Terus gue pikir oh I see, gue bilang. Nah terus gue mikir kalau misalnya ada klub konsep seperti itu malah lebih seru ketimbang klub yang menurut gue ada proper DJ tapi lagunya diatur gitu, diatur sama ya maksudnya sama manajernya. Kalau Duck Down itu kan konsepnya jelas gitu ya. Cuman kalau banyak bar sama klub yang mengatur DJ-nya ataupun terutama guest DJ diatur tuh gila sih. Gila tuh. Gitu. Itu gila sih gitu. Nah kalau gue karena gue udah hampir 25 tahun nge-DJ, so jadi gue tahu gitu, oh kalau saatnya gue harus main komersil di tempat yang mana, seperti gue nggak harus main komersil idealis, gue berarti main di komunitas gitu, kayak gitu. Tapi banyak ada teman gue kan yang idealis banget tuh, dia pernah tuh, jadi ada satu DJ trance lah Indonesia, dia terkenal sekali dan di luar negeri terutama terkenalnya, terus tiba-tiba dia diundang ke sebuah klub. Terus tiba-tiba sampai klub itu disuruh main R&B. Dalam hati gue, ini gila apa gimana gue bilang. Yang cepet gitu ya mainnya. Iya, tapi mainnya cepet-cepet banget lagi. Iya, cepet-cepet. Iya kan yang set. Misalnya dalam. Nah, terus waktu itu dia bilang, iya kita tuh manggil lu karena kan nama lu besar, dia bilang kayak gitu. Mas, bisa nggak mainnya kayak kemarin tuh Mas Wingky tuh cara mainnya tuh. Mas Wingky juga itu kok nyelepin R&B atau enggak, walaupun dia main house ataupun dia main EDM, tapi dalam 5 menit Mas Wingky bisa ganti 4 lagu tuh, dia bilang kayak gitu. Nah sementara kan kalau yang si DJ Trance ini mainnya proper gitu kan, bener-bener lagunya jernih banget gitu. Jernih banget, iya. Nelfon gua orangnya, bro, masa gua gini gua ngakak, gua aduh anjir. Gua telepon akhirnya, gua kebetulan kenal sama manajer klub itu, gua bilang, lu nggak boleh kayak gitu. Iya mas, tapi kan dia di luar namanya gede. Iya, tapi lu kayak tiba-tiba maksa orang agama Kristen ke masjid ataupun agama Islam ke gereja, tau nggak lo gue bilang? Betul. Ya kalau Mas Wiki kan bisa kemana-mana, ya itu kan gue bilang, gue udah hidup lama. Cuman orang yang berkarir di genre tertentu itu, kalau emang lu nggak yakin sama dia, jangan pakai dia, kasian men, gue bilang gitu. Itu lu, aduh kasian men, kayak gitu. Ya cuman itulah bedanya zaman dulu sama zaman sekarang sih, Fis. Zaman dulu itu orang idealis tuh sangat dihargai sama klub. Cuman kalau sekarang idealis lu harus bentuk movementnya sendiri karena klub rata-rata super klub yang ada sekarang ini mereka yang komersil banget. Oh gitu. Tapi by the way gue sambil ngerokok nggak apa-apa mas ya? Oh sikat dong. Tapi gue ngeliat nih teman-teman gue banyak kayak udah mulai ngumpulin kolektif gitu mas, kayak Sunset People Project kalau lo tahu, terus ada Natura gitu-gitu. Jadi dia main idealisme sendiri, jadi dia main techno lah. Kalau Natura main psytrance misalkan gitu. Terus pendapat lo kayak gimana? Apa itu balik lagi ke zaman dulu? Kayak lo juga? Nah, ini kan
menurut gue ini gerakan ini sebenarnya udah 3 tahun ya. Gue terakhir main di ulang tahunnya Sunset People Project sama Dipa pakai nama lain, tapi kalau gue tetap pakai nama gue main pakai piringan hitam waktu itu. Sunset People Project atau Decadence, banyak sekali ya kolektif itu, terus juga banyak banget. Nah itu tuh gue rasa tuh udah sebenarnya sedikit pemberontakan terhadap klub-klub besar yang tidak menerima mereka. Gitu. Kalau zaman dulu klub besar itu sangat menerima mereka karena mereka butuh banget asupan musik seperti itu, dan owner klubnya pun juga mendukung. Jadi ketika pas ada crowd rese, crowd yang datang ke klub terus gue nggak suka nih musiknya gini-gini, owner klub tuh atau manajer klub bisa, ya lu keluar aja, musik kita ya di klub ini gini gitu. Nah kalau zaman sekarang kan enggak. Nah tapi akhirnya orang-orang yang seperti itu tuh misalnya Natura sering bikin di ini ya, kalau nggak salah di Kemang ya. Di Kemang, betul. Di apa Skinheads yang dulu itu Backroom ya? Iya, Backroom. Iya di situ. Nah maksud gue movement kolektif seperti itu menurut gue adalah sebuah kalau menurut gue itu adalah sebuah udah kebosanan terhadap komersialisasi lah ya, komersil yang udah terlalu dijejekan di semua barbar atau klub-klub yang super komersil gitu. Jadi mereka bikin sesuatu itu gitu. Nah makanya gue mikir tuh kayak misalnya kolektif ini, gue sempet ngomong ya waktu itu sama ada Heru sama juga si siapa, Ridwan. Ridwan yang punya itunya ya? Iya. Project ya? Oh iya. Benar. Gue bilang sama Ridwan, gue bilang kayak gitu. Lo kapan lagi bikin? Gue bilang kayak gitu. Nanti kalau misalnya gue ada grup nih Fun on Weekend, gue bilang itu ini grup actually is a friend's house kind of thing, gue bilang. Tapi kita bisa live performance kayak gitu. So gue bilang kalau lu bisa, kita mau nih ngisi di acara Sunset People Project, tapi my group kali ini, gue bilang oke gitu. Nah terus gue ngobrol sama mereka segala macam. Basically mereka sebenarnya itu adalah kolektif yang dibangun juga berdasarkan bukan hanya sekedar seru-seruan aja. Mereka pengen memperbesar itu dan pengen make it menjadi bisnis juga gitu. So menurut gue kayak kolektif seperti itu tuh akan besar sebentar lagi. Nah ini juga yang bikin rese banget nih pandemi itu, karena pas kolektif itu mulai besar muncul kolektif pandemi. Aduh anjir gue. Padahal udah dapat tempat kayak di Lucy ya kan. Tempatnya kan kalau Lucy kan bisa dibilang komersil kan, tapi dikasih slot juga untuk SPP, terus juga maksudnya kayak di hari apa gitu ya. Phil Koplo juga udah dapat kesempatan juga, rame banget. Jadi kan sebenarnya sponsor ini udah mulai melihat nih, oh ternyata mainstream yang dulu gue pikir seperti ini udah mulai bergeser ke side stream yang akan menjadi mainstream berikutnya gitu. Ya sekarang juga menurut gue hal tersebut tuh sebenarnya udah duluan dimulai dengan sisi band ya. Band zaman dulu pop Melayu kan terkenal banget ya, kayak Ungu lah, ya kan, terus Peter Pan lah dan teman-temannya. Terus tiba-tiba yang kalau misalnya kayak zaman dulunya nih kayak tipe-tipe kayak bara suaranya tuh mungkin ibaratnya sayap kiri banget lah gitu ya. Nah sekarang kan India, bara suara, Pamungkas gitu yang dulunya kiri sekarang udah menjadi mainstream sekali gitu. Jadi maksud gue ini tuh udah, menurut gue zaman tuh udah lagi bagus-bagusnya, lagi musik udah lagi mau bagus lagi, film udah lagi bagus-bagusnya, pandemi masuk dar. Karena menurut gua virtual itu tidak menolong sama sekali. Virtual nggak menolong sama sekali ya? Nggak menolong menurut gua. Karena you cannot make it money from it. Orang juga bukan Indonesia tuh bukan tipe orang tipping, tau gak lo? Kalau tipping tuh kalau di luar negeri kayak lu nge-DJ terus kayak misalnya ini akan sangat lovely if you ya kayak apa namanya buka dompet gitu ya kan. Kalau DJ luar gitu itu tuh yang tipping banyak banget. Itu benar-benar orang mau ngeliat lu untuk walaupun gratis sebenarnya, tapi dia terus spending buat lu karena mereka emang kebiasaan untuk tipping di luar negeri emang tipnya. Kalau di kita kan enggak. Nah, makanya gue bilang sebenarnya ini virtual tidak menguntungkan buat si pelakunya sih, tapi berguna hanya untuk menyambung rasa silaturahmi. Maksudnya acara antara kita dan bahasa noranya fans kita lah gitu, atau enggak lawyer listener kita lah gitu, atau loyal listener gitu. Itu that's why lu bikin Basement of Heaven itu yang selalu gue tunggu-tunggu.
Oh iya. Nah itu kan maksud gue Basement of Heaven itu BOH itu gue emang menemukan pola itu secara nggak sengaja ya. Waktu itu gue bikin di rumah. Terus gue bilang di saat semua DJ itu main musik masa kini, musik bener-bener musik yang ya zaman sekarang banget gitu. Bahkan kayak DJ yang di bawah gue aja tuh umurnya nggak jauh, mainnya musik sekarang, hip hop, trap, twerk gitu, rap hop gitu, twerk yang gitu-gitu. Terus masih ada masuk EDM. Terus gue mikir kayak gue kurang happy ya kalau gue main itu. Dan sementara kan kalau gue main kayak gitu karena gue dibayar klub, ya oke lah gue ngikutin apa yang dimauin gitu ya. Cuman men kalau misalnya gue virtual di rumah, gue mau nginget reminiscing aja zaman-zaman gue dulu suka Musro, gue gitu jadi resident Musro, Embassy, Wonderbar, Stadium. Klub-klub jam-jaman itu. Ternyata gue nggak tahu sekarang gue punya fanbase gitu. Oh ya? Udah ada fanbase? Khusus iya. Ada fanbase gitu. Mungkin. Termasuk gue mungkin. Oh gitu deh. Iya makanya gue masang lagu-lagu dari seluruh DJ Indonesia, DJ Jakarta terutama, yang menurut gue tuh dulu punya warna. Jadi kayak misalnya Riri, Messi. Gue ada Riri punya, Bobby punya, Robi punya, Anton punya. Terus udah gitu ada juga yang bukan cuma DJ juga, tapi club anthem-nya si Embassy, club anthem-nya Wonderbar, club anthem-nya Stadium, itu gue jadiin satu kan. Gue ya karena gue udah 25 tahun, jadi gue hampir punya semua koleksi itu kan. Makanya jadi kayak gue langsung kayak, wah udah gue coba mainin. Ternyata makin lama jadi besar gitu. Terus gue kayak setiap kali, ya maksud gue kemarin gue ngobrol sama sponsor rokok lah, dia bilang pokoknya tuh untuk virtual sekarang tuh katanya di atas 200 bertahan tuh udah amazing, dia bilang dalam waktu 1 jam gitu. Nah kemarin gue ngukur itu gue sempet dalam waktu main 4 jam itu bertahan di 1100 gitu. Oh ya? Dan gue pikir oh ini isinya orang tua semua nih. Terus terus yang gue lucu apa komen-komennya mas? Komennya parah banget. Udah gitu ada yang ibu-ibu jilbab lagi, Fis. Oh iya? Iya, ibu jilbab yang udah kayak hijrah-hijrah terus ingat masa zaman bandelnya dia gitu. Nostalgia gitu. Iya, pas gue temen gue tuh banyak yang ikut karena komennya kayak ngepet semua kan, kocak-kocak gitu. Gue juga sambil baca komen, wah gila sih komen-komennya. Lu di sayap mana nih? Gue sayap kiri nih, ya. Yang udah kayak gitu-gitu makanya. Terus gue pikir seru juga ya virtual itu gitu. Seru, cuman sebenarnya jujur aja itu tidak menghasilkan buat kita sebagai pelaku karena kalaupun dibayar sama sponsor itu bukan nggak sebesar. Itu jauh banget dari bayaran lu sekali main nge-DJ lah gitu. Jadi gue pikir kita nih lagi di masa krisis nih, terutama 2021. Masa krisis kalau 2020 kayaknya kita banyak ide untuk melakukan ini, itu. Nah, 2021 mulai nih, saldo tabungan mulai terasa. Mulai terasa ya. Mulai terasa nih, apalagi buat pelaku dunia malam, Fis. DJ, Bento 40, dan banyak banget yang kekikis gitu ya. Kayak sekarang kan boleh cuma buka sampai jam 7 segala macam. Ya matilah, terutama teman-teman DJ mau ngapain coba? Jam 7 malam ya kan? Iya, udah ya. Banyak yang udah beralih sih, Fis. Banyak udah beralih, kayak ada yang teman gue tuh jadi kayak buka warung, warteg gitu, terus jualan apalah gitu. Karena nggak ada yang siap sama sekali, men. Dengan keadaan seperti ini, lo mau ngapain sih sebenarnya? Apalagi PSBB ditambahin terus, tambah lagi. Iya, makanya. Ketat kan. Gue sih ya cuman kalau ditanya, lo mau rencananya lo mau ngapain sih, Wing gitu. Karena jujur aja sih, gue tuh penghasilan liquid gue tuh paling tebel tuh sebenarnya dari DJ tiap minggu sampai sebelum pandemi itu udah berjalan lebih dari berapa belas tahun gitu. Tiba-tiba di stop gitu. Gue kayak oke, ini fucked up sih gitu. Gue ngerasa, gue ingat pokoknya gue 2 minggu sebelum pandemi itu udah mulai 12 gig gue bukan di cancel, bilangnya di pending. Postpone gitu sorry nih karena ada peraturan gini kita pending ya. Begitu udah postpone gitu, nanti kita mulai bulan depan gitu. Begitu 10 di atas 10 gig gue udah di pending, gue udah bilang sama manajer gue, bro asik bro, gue bilang gue bilang ini sih feeling gue ini akan lama parah nih, gue bilang
bukan iya, gue nggak nyangka selama ini, tapi waktu itu, tapi gue pikir kayak gue rasa ini semua gig yang kita punya akan cancel, bukan pending, karena kalau lu baca berita, gue bilang di luar negeri nih separah itu, dan gue rasa Indonesia akan lebih parah, feeling gue gitu. So gimana menurut lo gitu? Ya udah, terus akhirnya sempet ribut tuh. Jadi ada satu situasi di mana DJ itu pada marah karena kayak di pending, terus katanya gue kan harusnya bisa ngambil job ini lah, apalah segala macem gitu. Yes. Gue sempat jadi bahan omongan sih di antara DJ karena gue bilang gini sebenarnya, bro, gue bilang selama ini kita kan sudah dapat penghasilan dari teman-teman club owner, dari teman-teman sponsor, gue bilang gitu. Gue rasa ini juga bukan mau mereka, gue bilang kayak gitu. Gue rasa pandemi ini kan bukan sesuatu yang kita harapkan. Gue juga nggak siap jujur aja. Cuman kalau misalnya lu menuntut untuk hak lu dibayar tapi 50% karena depending atau segala macam, gue rasa dia dalam 1 bulan tuh mending berapa acara, ruginya banyak loh. Mau nggak? Maksud gue ya kalau boleh sih gue bilang sebaiknya kita jangan menuntut hal yang berlebih, karena gue bilang kasihan teman-teman kita juga, si sponsor ini kan selama ini udah baik ya, maksudnya udah ke kita udah bayar gitu, maksudnya udah juga menghargai kita sebagai pelaku dunia malam lah gitu. Oh terus nggak bisa gitu dong Wing, ya tapi kan harus kayak gini. Ayo udah deh, gimana gerakan, berarti kalian mau movementnya seperti apa, gue bilang kayak gitu. Ya nggak, at least kita dibayar lah gini karena kan maksudnya enak aja nih mengkat gitu. Terus akhirnya gue bilang kayak kalau gue sih kayaknya ya gue coba ikut lah, gue ngomongnya gitu, padahal sebenarnya gue nggak menuntut apa-apa gitu. Gue nggak menuntut apa-apa, sampai akhirnya sponsor banyak yang ngadu sama gue. Dia bilang kayak, aduh Mas Wingky gimana ya gitu, kita juga nggak pengen kayak gini. Gue ngerti kok, gue bilang kayak gitu. Cuman ya mungkin kalau teman-teman yang bisa lu bantu untuk diganti rugi atau apa, nggak apa-apa. Cuman kalau gue akhirnya gue bilang ke manajer gue, cancel aja semuanya gitu. Gue inget banget tuh, itu ada hampir gig itu dalam 2 bulan itu gue hampir sekitar 40 berapa gig itu langsung sebelum di cancel, kita udah meng-cancel duluan. Karena kita bilang, oke, kayaknya ini tidak memungkinkan. Kami dari pihak Wingky Wiryawan memutuskan untuk tidak jadi tampil demi kesehatan, demi menghormati keputusan pemerintah. Dan gue yakin juga sebenarnya kalian akan membatalkan ini. Jadi kita tidak akan meminta ganti rugi segala macam. Terima kasih atas kerjasamanya. Looking forward to have a good relationship between us gitu, supaya ada goodwill di antara kita gitu. Dan akhirnya udah, jadi gue ngerasa sampai sekarang sih semua rugi meh. Kendalanya di situ ya, di pandemi ya. Semua, di pandemi udah. Apalagi industri musik semuanya kendalanya di pandemi ya. Semua men, karena apa sih maksudnya, lu nggak bisa menghasilkan apa-apa gitu. Maksudnya kecuali yang emang lu punya bensinnya pemusik tuh kan dari off air ya sebenarnya. Iya kan, emang lu bener dari off air gitu, dan lu emang makan dari situ. Dan ketika itu nggak ada, berarti kan lu harus bikin konten ya nggak sih? Iya, harus bikin konten untuk di sosmed lu yang menghasilkan. Tapi kan nggak semua orang bisa bikin kayak gitu, maksud gue. Maksud gue kayak lu musisi kan sebenarnya tugasnya adalah ya lu bermain musik dengan baik aja, nge-DJ dengan baik aja. Lu nggak harus jadi pikirin konten, bikin ini itu gitu. Nah, tapi kan sekarang jadi mau nggak mau, supaya gue dapetin gimana ya, itu menurut gue juga kasihan sih. Banyak teman gue yang gue tuh bukan orang yang bisa tampil kayak gitu. Jadi akhirnya gimana ya gitu ya. Jadi menurut gue jenjang kemiskinan di antara kita nih itu semakin terlihat dengan jelas men. Kasihan men. Oke, gue bilang aduh anjir, gue berasa juga, semua orang berasa. Ada juga yang malah make it fortune juga ada gitu. Ya maksudnya, tapi itu kayak cuman dikit lah ya, 5% kali. 5% kali. Gila men. That's why lu bikin BOH itu ya, Basement of Heaven itu ya. Iya, itu juga gue untuk menyalurkan aja kan. Menyalurkan aja gue. Itu doang. Tapi gue suka sih lagu-lagu yang lo mainin sih, gue suka sih overall ya. Iya, thank you. Soalnya kadang-kadang ribut tuh. Ribut iya, jadi kadang-kadang
Iya misalnya ada yang gue keseringan main lagunya Wonderbar gitu, terus ada anak-anak stadium, lagu stadiumnya mana mas gitu, terus giliran gue ke stadium, anak-anak Double Six Bali kayak, bro ada yang Balinya dong, trans Bali dong, dan mati gue gila capek juga nih gue ngeladenin semua. Ketahuan umurnya ketahuan Double Six Bali. Double Six kelihatan banget anjir, udah nggak ada klubnya sekarang. Udah nggak ada banget. Iya, Mustro aja udah nggak ada.